Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Septia Anggraini hadir. Hadir, Bu. Yoni Desviana. Hadir, Ibu. Fahila Fitriani. Hadir, Bu. Salma Sakina. Hadir, Bu. Oke, bagus ya. Hadir semua. Kita mulai perkuliahan hari ini ya. Sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang sistem imun. Ibu mau bertanya, apakah semuanya pernah dengar tentang sistem imun? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Menurut Ananda, apa itu sistem imun? Sistem kekebalan tubuh. Oh, bagus, Fioni. Oke, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Tunggu sebentar ya. Apakah sudah keluar PPT Ibu? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menjelaskannya ya. Yang pertama itu, apa itu sistem imun? Sistem imun di sini adalah sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing dalam tubuh kita. Patogennya itu seperti cacing parasit, protozoa, fungi, bakteri, dan virus. Sistem imun ini tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh kita dan tidak dikontrol oleh organ pusat seperti otak. Sel-sel tertentu berperan sebagai pasukan pertahanan dan memerangi benda asing. Selanjutnya yaitu fungsi sistem imun. Fungsinya yang pertama yaitu melindungi dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan, dan menghilangkan organisme atau substansi asing. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk memperbaiki jaringan. Sistem imun yang sehat itu adalah sistem imun yang seimbang, yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Yang ketiga yaitu mengenali dan menghilangkan bakteri, patogen, dan virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang antigen dan antibodi. Yang dimaksud dengan antigen itu adalah substansi kimia yang mampu merangsang sistem imun yang menimbulkan respon spesifik. Contohnya itu bagian luar kapsul atau dinding sel bakteri. Ada dua ciri penting dari antigen. Yang pertama imunogenitas, yaitu kemampuan memicu perbanyakan antibodi dan limfosit spesifik. Reaktivitas, kemampuan bereaksi dengan limfosit yang teraktivitas dan antibodi yang dilepaskan oleh kekebalan tubuh. Bagian-bagian antigen itu ada dua, yaitu determinan antigen dan hepton molekul kecil. Bisa dilihat di PPT Ibu. Selanjutnya, yang kedua itu antibodi atau imunoglobin. Antibodi ini adalah protein yang dibentuk sebagai respon terhadap suatu antigen dan secara spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Fungsi utama dari antibodi ini adalah menaktifkan dan menandai antigen untuk menghancurkan lebih lanjut. Ada 5 imunoglobin. Yang pertama yaitu imunoglobin G, yang satu-satunya mampu melalui plasenta. Yang kedua, imunoglobin A, yang ditemukan dalam sekresi eksternal seperti mukosa, urin, saliva, dan air mata. Yang ketiga, imunoglobin M, yaitu antibodi yang pertama kali disintetis dalam stimulasi antigen. Yang keempat, imunoglobin D,
pertama kali ditemukan sebagai protein imiloma yang berfungsi sebagai reseptor antigen sel limfosit B. Yang kelima, imunoglobin E yang disekresi oleh plasma kulit, mukosa, dan tonsil. Selanjutnya itu kita membahas tentang jenis-jenis pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh ini ada dua jenisnya, yaitu imunitas aktif dan pasif. Yang pertama kali kita akan membahas tentang imunitas aktif. Imunitas aktif ini dapat diperoleh dengan melakukan kontak langsung antara toksin sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunitas sendiri ini mempunyai dua jenis, yaitu imunitas alami dan buatan. Maksud alami itu adalah terjadi jika seseorang terpapar penyakit, sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Imunitas ini bersifat seumur hidup. Yang kedua, yaitu imunitas aktif buatan. Timbul karena adanya rangsangan dari patogen yang dimasukkan dalam tubuh melalui vaksin yang kemudian mengaktifkan sistem imun. Contoh vaksinnya itu TFT, tetanus formol toksit untuk melawan tetanus. Selanjutnya yaitu imunitas pasif. Imunitas pasif ini adalah terjadi jika antar antibodi dari satu individu dipindahkan individu lainnya. Imunitas pasif ini juga terbagi dua bagian, yaitu imunitas pasif alami dan buatan. Yang dimaksud dengan imunitas pasif itu adalah terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi dan saat antibodi imunoglobin G memiliki ibu masuk plasenta. Yang kedua, yaitu imunitas pasif buatan adalah imunitas pasif yang terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum. Imunitas pasif ini dihasilkan oleh orang atau hewan yang kekebalannya karena terpaparan antigen tertentu. Contohnya itu dari kuda, kebal terhadap gigitan ular, dapat diinjeksi kepada manusia yang digigit ular sejenisnya. Tentang mekanisme pertahanan tubuh. Di sini dapat ditengok grafiknya. Yang pertama yang paling atas itu adalah sistem imun yang dibagi dua menjadi non-spesifik dan spesifik. Pada non-spesifik itu dibagi tiga lagi, fisik, larut, dan seluler. Yang kedua, spesifik dibagi dua, humoral dan seluler. Oke, sistem imunitas bawaan atau non-spesifik ini merupakan pertahanan pertama terhadap patogen. Memiliki ciri-ciri yang pertama itu respon terbentuk cepat, respon selalu sama, tidak bersifat spesifik atau antigen. Yang ketiga itu pajanan atau berulang terhadap antigen yang sama, tidak meningkatkan respon. Contohnya itu fagosit dan komponen kimiawi seperti komplemen. Yang kedua, yaitu sistem imunitas adaptif atau yang spesifik, reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen. Di sini memiliki ciri-ciri yaitu pertama, responnya terbentuk lebih lambat, yang kedua itu responnya bersifat spesifik, yang ketiga, pajanan awalnya membentuk sel memori, sehingga pajanan berikutnya dengan antigen yang menghasilkan respon yang cepat. Di sini contohnya itu seperti limfosit T dan limfosit sel B. Contoh-contoh dari pertahanan yang spesifik itu yaitu pertama, kulit, yang bagian eksternalnya ya, kulit itu ditutupi sel-sel epitel yang sangat rapat. Kulitnya normal dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Mikroorganisme hanya dapat melalui kulit apabila kulit itu terluka. Yang kedua yaitu membran mukosa. Membran mukosa itu melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena adanya satu antara membran dan membran lainnya sangat rapat. Yang ketiga yaitu zat antimikroba. Zat antimikroba di sini yaitu kulit mampu mengsekresi protein antimikroba seperti lizozim yang terkandung pada keringat, air ludah, air mata,
dan air susu ibu atau ASI. Zat kimia tersebut dapat menghancurkan lapisan peptidoligan dinding sel bakteri. Selain itu, introvon merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap kehadiran virus. Introvon sendiri ini berfungsi sebagai untuk menghentikan reproduksi dari virus. Dapat dilihat di sini gambar kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Apakah terlihat PPT Ibu? Ananda semua? Terlihat, Bu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, kita akan membahas pertahanan non-spesifik yang terjadi di bagian dalam berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan introvon. Yang pertama yaitu sel fagositosis. Sel fagositosis ini adalah menelan dan mencerna benda asing yang masuk dalam tubuh. Fagositosis dilakukan oleh sel darah putih. Jenis-jenisnya sel darah putih dapat melakukan fagositosis adalah neutrofil, monofit, eosinofil, dan sel pembuluh alami. Jika sel telah rusak oleh antigen, maka sel tersebut akan mengirim sinyal kimiawi yang akan menarik fagosit untuk datang. Sel fagosit akan memasuki jaringan yang terinfeksi lalu menelan, mencerna mikroba yang ada. Di sini dapat terlihat gambar fagositosisnya. Oke, selanjutnya yaitu reaksi inflamasi. Jika mikroba telah masuk ke jaring sel, sel jaringan yang telah rusak tersebut akan mengirimkan sinyal. Sinyal pertamanya itu adalah histamin yang dapat mengakibatkan peradangan. Sedangkan sinyal yang kedua yaitu introvon yang akan menyiapkan sel-sel lainnya. Histamin di sini adalah sinyal yang diberikan oleh sel terinfeksi akan ditangkap oleh sel darah putih. Jenisnya seperti basofil yang kemudian akan melepaskan histamin ke jaringan. Histamin menyebabkan pembuluh darah membesar dan meningkatkan migrasi sel-sel fagosit ke jaringan. Yang kedua yaitu introvon. Introvon itu adalah zat kimia yang dapat diproduksi oleh sel yang terkena virus. Introvon sendiri ini memiliki fungsi menghalangi perbanyakan virus dan mengaktifkan sel-sel yang dekat dengan sel yang terkena virus untuk bersiap melawan virusnya. Selanjutnya, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati pertahanan tubuh non-spesifik. Kekebalan tubuh ini melibatkan peran limfosit dan antibodi. Di sini ada tabel jenis-jenis limfosit beserta fungsinya. Yang pertama yaitu limfosit B atau sel B. Jenisnya itu sel B plasma, berfungsi untuk membentuk antibodi yang sel B ke tubuh. Sel B pembelah membentuk sel B plasma dan sel pengingat. Yang kedua itu limfosit T atau sel T. Jenisnya itu sel T pembunuh. Dapat dilihat di tabel ya. Selanjutnya itu tipe-tipe antibodi beserta karakteristiknya. Di sini Ibu sudah memberikan tabelnya. Bisa Nanda lihat sendiri. Imunoglobin M, imunoglobin G, imunoglobin A, imunoglobin D, dan E memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke, sekian dari materi Bu hari ini. Apakah Ananda semua ada mengerti? Sudah, Ibu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan,
WA aja Ibu ya. Oke, tugas Baik, Bu. hari ini adalah buat latihan di buku halaman 113. Nanti dikumpul pas minggu selanjutnya ya. Paham anak-anak Dikumpulnya semua? kemana, Bu? Kumpulnya nanti kirim aja ke WA Ibu ya, personal chat. Difotoin, Bu. Ya. Ya, Foto Nanda. apa PDF, Bu? Foto aja. Oke, Iya, Bu. Ibu tutup ya. Ya, Bu. Ya. Sekian materi Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.